Ferdy Sambo yang menjadi saksi mahkota dalam persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat kebingungan ketika ditanya KTP oleh hakim. Sebagai saksi mahkota, mantan Kadif Propam Polri itu memberikan kesaksian untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 5 Januari 2023. Di awal persidangan, seperti lazimnya proses beracara di pengadilan, Hakim Ketua Ahmad Suhel meminta Ferdy Sambo yang duduk di kursi saksi menyerahkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk, KTP. Ada KTP-nya? Tanya Hakim Ketua Ahmad Suhel kepada Ferdy Sambo. Enggak ada yang mulia, jawab Ferdy Sambo singkat. Hakim Ketua itu pun kemudian menanyakan keberadaan KTP dari Ferdy Sambo. Mantan Jenderal Bintang 2 yang juga menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice itu lantas kebingungan sambil menoleh kanan dan kiri. Kemudian Ferdy Sambo mengatakan bahwa dia tidak memegang KTP lagi sejak kartu identitas itu diserahkan kepada penyidik. Di mana? Tanya Hakim Suhel seperti dilansir menis.com. Di penyidik waktu itu, saya tidak pegang lagi. Kami tidak pegang berkas lagi sejak ditahan, Yang Mulia, Ferdy Sambo memberikan penjelasan. Kan itu kartu identitas? Apa itu bagian yang disita? Tanya Hakim Ahmad Suhel melanjutkan pertanyaan. Tidak Yang Mulia, jawab Ferdy Sambo. Lantaran tidak bisa mengecek identitas melalui KTP, Hakim Ketua itu akhirnya menyocokkan identitas Sambo berdasarkan berita acara yang dipegang majelis hakim. Iya, karena untuk mengecek identitas saudara sebenarnya ini, ya. Baik di berita acara aja kami cocokkan ini identitas saudara ya, kata Hakim Suhel. Dalam kesaksiannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa para terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tidak bersalah. Hal itu, kata Ferdy Sambo, sudah dia sampaikan saat menjalani sidang etik di kepolisian. Mohon maaf, Yang Mulia, ini kan sudah saya sampaikan di sidang kode etik, mereka ini semua tidak ada yang salah. Dudukan faktanya, kemudian apa yang mereka lakukan? Kata Ferdy Sambo kepada majelis hakim seperti disiarkan kanal YouTube Kompas TV. Dalam pengakuannya, Ferdy Sambo merasa berdosa kepada para bawahannya karena mereka tidak tahu menahu soal skenario yang dia bikin. Mereka tidak tahu skenario yang saya buat, janganlah mereka dihukum. Janganlah mereka dipecat dengan tidak hormat, ungkap Ferdy Sambo. Berikut ini daftar para terdakwa perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. 1. Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri 2. Brigjen Hendra Kurniawan. 3. Agus Nurpatria, mantan Kaden Abiropaminal. 4. Irfan Widianto, mantan Kasubnit Isubdit 3 di Tipidung. 5. Baikuni Wibowo, mantan Kasubagriksa Baga ketika Roa Prof Div Propam. 6. Cak Putranto, mantan Kasubagaudit Baga ketika Roa Prof Div Propam. 7. Arif Rahman, mantan Wakaden B Biropaminal Div Propam. Di sisi lain, berita terkait Ferdy Sambo pada Kamis 5 Januari 2023 kemarin sidang kasus obstruction of justice kembali dilanjutkan. Dalam sidang lanjutan obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J, terdakwa Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi. Dalam kasus obstruction of justice ini, Ferdy Sambo didakwa karena memberikan perintah kepada para anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti. Di mana Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan untuk koordinasi dengan Agus Nurpatria, kemudian Agus Nurpatria memerintah Baikuni, Cak, Arif Rahman, dan Irfan Widianto untuk merusak barang bukti CCTV. Dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice terkait kasus kematian Brigadir J kemarin, Ferdy Sambo juga dicecar dengan pertanyaan mengenai skenario yang ia buat. Dikutip Ayo Jakarta.
Dikutang dari kanal YouTube Kompas TV pada 5 Januari 2023, jaksa menanyakan berapa lama Ferdy Sambo dalam menyusun skenario sebelum menceritakan kepada pertama Benny Ali. Ferdy Sambo lantas menjawab bahwa ia memerlukan waktu setengah jam lebih untuk memikirkan skenario kematian Brigadir J tersebut. Itu kurang lebih hampir setengah jam lebih, jawab Ferdy Sambo. Jawaban Ferdy Sambo itu pun kembali diperjelas oleh jaksa dengan kembali bertanya. Jadi dalam waktu setengah jam saksi menyusun skenario untuk itu. Ferdy Sambo lantas menjelaskan jika saat itu skenario yang ia buat masih berubah-ubah dan masih sangat kacau. Skenario lengkap sih belum karena masih berubah-ubah waktu itu, saya tidak ada persiapan. Jelas Ferdy Sambo dalam persidangan. Kemudian saya masukkan Magelang, kemudian saya perintahkan untuk nggak usah jadi masih kacau lah, imbuhnya. Kemudian saat ditanya apakah Ferdy Sambo juga membuat skenario untuk Cak Putranto agar berjaga-jaga mengamankan CCTV. Mantan Kadif Propam tersebut justru menjawab hal yang tak diduga. Di mana ia mengakui bahwa skenario yang ia buat terkait dengan peristiwa di Duren 3. Tidak ada. Skenario saya itu hanya peristiwa di dalam rumah Duren 3, jelas Ferdy Sambo. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, Ferdy Sambo juga mengungkapkan jika soal pelecehan seksual merupakan bagian dari skenario. Yang pertama itu skenario masalah pelecehan, kedua masalah tembak-menembak, yang lain tidak ada skenario, ujar Ferdy Sambo.